Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Lukas pasal 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, Alkitab berbicara dengan jelas tentang karya penebusan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada umat manusia. Sejarah penyelamatan manusia dari Allah adalah sejarah penebusan. Tentu orang bertanya, diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari kematian kekal, yaitu neraka. Kalau saudara baca di Wahyu pasal 20 ayat 15, di sana dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Karena itu saudara, pastikan dirimu terdaftar, tercatat, ada di buku atau di kitab kehidupan itu. Mengenai neraka, neraka adalah satu tempat yang mengerikan di mana di dalamnya terdapat tangis dan kertak gigi. Doktrin tentang neraka sangat ditonjolkan dalam Alkitab. Tuhan Yesus sering berbicara tentang realitas neraka. Alkitab mengajarkan bahwa neraka adalah tempat yang pasti loh. Pasti loh saudara. Iya kan? Nah, itu tertulis di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 dan Wahyu 20 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, Tuhan Yesus mengajak setiap kita, setiap orang percaya untuk memenangkan jiwa. Mengapa? Sebab hanya dengan memenangkan jiwa yang dapat menghindarkan orang berdosa dari penghukuman api neraka. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 15 secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat 32, ini berisi perumpamaan mengenai domba yang hilang, kemudian perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Ternyata saudara, kita ini sangat berharga di matanya, di mata Tuhan Yesus. Itu saudara bisa baca dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Karena itu Tuhan tidak menghendaki satu jiwa pun terhilang dan binasa. Itu di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia adalah saat Bapa mengutus putranya yang tunggal turun ke dunia, berkorban bagi keselamatan manusia. Kita tahu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan rindu agar kita semua yang sudah diselamatkan mau mengambil bagian, yaitu apa? Menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita yang sedang menuju kepada kebinasaan. Amat terlebih di masa pandemik COVID-19. Hari-hari ini ada banyak orang mati, saudara. Nah, persoalannya adalah, apakah yang mati itu sudah memiliki Yesus? Jika mereka belum memiliki Yesus, wah saudara, ini persoalan besar. Sebab itu tugas saudara dan saya adalah berdoa dan juga pergi
membawa berita sukacita, memberitakan Injil, supaya jiwa-jiwa yang terhilang itu datang kepada Tuhan. Tiap-tiap jiwa berharga dan penting di mata Tuhan. Karena itu, mari kita merespon hal ini, saudara. Kita harus pergi memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa berapapun harganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung-Mu, menjadikan semua bangsa murid-Mu, murid Yesus, sehingga tidak satu jiwa yang binasa. Biarlah setiap orang yang masih mengeraskan hati, yang menghujat, yang menolak Yesus Kristus, Tuhan menjamah mereka, berbelas kasihan dan berkemurahan atas mereka, jumpai mereka dalam kegiatan ritual agama mereka. Sehingga mereka membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kehidupan kekal mereka. Pakai kami menjadi alat di tangan-Mu, dan kami mau berkorban untuk memberitakan Injil demi jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan, yang terhilang, sehingga mereka datang kepada Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.